Komplotan begal sadis tangkap polisi. Seskap Teddy makan bareng siswa sekolah rakyat. Wali Kota Bogor sidak gudang Bulog. Istana undang seluruh mantan Presiden RI saat HUT RI. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Ari. Selamat pagi Sally. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan juga semangat tentunya. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait politik dan juga ekonomi. Termasuk informasi seputar peristiwa yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air bersama saya Arif Rifai. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana Yayasan Padi Kapas Indonesia resmi diluncurkan di Gedung Bursa Efek Indonesia BEI Jakarta pada 28 Juli 2025. Peluncuran lembaga tersebut menjadi momen reflektif atas warisan pemikiran Dr. Syahrir. Peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia dihadiri oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir, CEO Danantara Rosan Ruslani, dan jajaran pejabat publik lainnya. Luhut menyatakan, lembaga Yayasan Padi Kapas Indonesia diharapkan menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan dan gerakan yang berbasis pada 3 pilar utama dari pemikiran Dr. Syahrir, yakni keadilan sosial, pembangunan manusia, dan akal sehat. Hal tersebut juga terlihat dari unggahan di akun Instagram CEO Danantara @rosanruslani, di mana dirinya merasa banyak pembelajaran nilai-nilai yang bisa diwariskan dan diteladankan almarhum, terutama mengenai integritas, keberanian bersuara, dan kepercayaan pada potensi manusia Indonesia. Yayasan Padi Kapas diharapkan lahir bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai ikhtiar untuk melanjutkan semangat Dr. Syahrir dalam membangun bangsa yang adil dan berpihak pada rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan Stadion Sumpah Pemuda yang merupakan sebagai home base tim Bayangkara Presisi Lampung FC. Peresmian ini pemirsa sekaligus menjadi momen peluncuran tim, jersey, dan juga supporter baru di Bandar Lampung. Dalam kesempatannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan rasa syukur atas resmi bergabungnya Bayangkara Presisi Lampung FC sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Lampung. Kapolri turut mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung yang telah merenovasi stadion sehingga siap digunakan di Liga 1 Super League. Peresmian tim Bayangkara FC juga dilengkapi dengan peluncuran jersey baru serta pengenalan supporter resmi yang dinamai Elbara. Kapolri juga mengingatkan semua pihak untuk terus menjaga semangat persatuan dan sportivitas. Menurutnya, sepak bola Indonesia hanya akan maju bila seluruh unsur dapat saling mendukung dan menjaga kondusivitas antar klub dan supporter. Peresmian Stadion Sumpah Pemuda menjadi home base baru untuk tim Bayangkara Presisi yang sekarang menjadi tim Bayangkara Presisi Lampung FC, di mana dengan diresmikannya home base ini tentunya tim Bayangkara Presisi Lampung menjadi keluarga baru dan keluarga besar untuk masyarakat Lampung. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membangun, merenovasi dan memperbaiki Stadion Sumpah Pemuda menjadi stadion yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan Liga 1 Super League, dan juga ada 2 lapangan yang bisa digunakan untuk latihan, dan juga tentunya kita ucapkan selamat kepada supporter Lampung yang saat ini dikenal dengan nama Elbara, dan tentunya harapan kita
home base yang baru, tim yang baru, ditambah tadi juga jersey yang baru, tentunya menjadi semangat bagi tim Bayangkara Presisi Lampung untuk kembali rebound, masuk kepada klasemen Super League dan bisa berada di peringkat atas, dan ini menjadi harapan kita semua. Dan yang utama dengan tim yang baru saja kembali ke Liga 1, dan harapan kita semua sebagai para pecinta olahraga khususnya bola, bahwa dengan adanya semangat yang baru, tentunya kita juga terus menjaga agar sepak bola Indonesia terus bisa berjalan dengan lebih baik. Kita jaga semangat persatuan antar klub, antar supporter, sehingga kita bisa membangun, kita bisa menciptakan sepak bola Indonesia yang tertib, yang baik, dan membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik. Dari Bandar Lampung, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga secara resmi menjalin kerjasama dengan PT Liga Indonesia Baru. Tujuannya adalah untuk mengedukasi supporter sebagai bagian dari entitas penyelenggaraan olahraga profesional pada cabang olahraga sepak bola. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi langkah awal membangun komunikasi, informasi, dan edukasi yang inklusif bagi supporter sepak bola Indonesia. Komite PSSI menilai supporter adalah elemen kunci dalam ekosistem olahraga, khususnya sepak bola. Peristiwa Kanjuruhan disebut sebagai pelajaran penting yang menjadi titik balik pembenahan sistem keamanan dan pemahaman sportivitas di kalangan pendukung klub. PSSI berharap supporter tidak hanya menjadi penonton, namun juga menjadi agen perubahan dalam mewujudkan atmosfer olahraga yang sehat dan juga aman. Hari ini kalau kita lihat judulnya penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dengan Liga Indonesia Baru. Memang kalau kita amati supporter ini merupakan bagian yang terpenting di dalam sepak bola. Saya pikir bukan hanya sepak bola, tetapi di dalam belahan olahraga, supporter merupakan orang ketiga, orang ke-12, orang ke-7, ya, yang menjadi bagian yang sangat penting di dalam marak dan kegiatan olahraga dan secara khusus sepak bola yang ada saat ini. Tentunya kerjasama ini kami harapkan juga bisa memberikan satu pemahaman yang strategis, ya, inklusif tentunya, dan juga bisa memberikan satu edukasi bagi supporter di seluruh Indonesia, dan ini juga menjadi jembatan yang baik untuk bisa menjadikan sepak bola Indonesia menjadi bagian di rumahnya sendiri. Ya. Peristiwa Kanjuruhan itu menjadi pelajaran penting buat kami sebagai penggiat dari sepak bola Indonesia, dan beberapa terobosan dan satu reinforcement yang juga kami lakukan bersama dengan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Nova Danu, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat implementasi pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Langkah ini dipandang strategis untuk membangun kekuatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan kaum muda serta menekan angka pengangguran terdidik yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Abdul Muhaimin menyampaikan arahan strategis untuk mengatasi masalah struktural tenaga kerja di Indonesia. Caimin menyampaikan salah satu isu utama yang harus segera ditangani adalah relevansi antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mendorong agar sistem pendidikan nasional, baik di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, terhubung langsung dengan sektor industri dan bisnis. Gus Imin mengungkapkan pemerintah telah menerima banyak masukan melalui diskusi panjang dengan para pelaku industri, akademisi, dan dunia pendidikan. Hasilnya, diperlukan langkah serius untuk membangun link and match yang nyata, yakni keterpaduan antara pengajaran, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Kolaborasi multisektoral akan difokuskan pada pemberdayaan kaum muda agar mereka cepat berdaya dan siap berkontribusi dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kementerian untuk bisa bersama-sama dunia industri dan private untuk membuat satu persiapan policy yang tepat, terutama menyangkut pemberdayaan masyarakat, wabil khusus strategi pemberdayaan untuk para pelaku ekonomi. Sehingga salah satu fokus pembicaraannya adalah agar pendidikan vokasi, skill, bisa mendorong percepatan match dengan dunia industri. Alhamdulillah diskusi panjang, terutama kita menerima masukan agar seluruh sistem pengajaran, pendidikan, pelatihan, baik melalui perguruan tinggi, pendidikan dasar menengah, dan juga melalui berbagai pelatihan, benar-benar memiliki link and match dengan dunia bisnis dan industri. Masukan-masukan telah kita sampaikan, insya Allah kita akan terus tindak lanjuti agar pendidikan vokasi benar-benar kita lakukan percepatan sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran terdidik di masa-masa yang akan datang. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana 3 warga Dusun Weti, Desa Tawiri, Kota Ambon, Maluku yang hilang saat masuk hutan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin 28 Juli 2025. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi lemas setelah semalaman bertahan di hutan dengan perbekalan terbatas. Insiden bermula saat 3 warga Dusun Weti dilaporkan hilang di dalam hutan sejak Minggu 27 Juli 2025 dan tak kunjung kembali hingga malam hari. Laporan hilangnya ketiga warga diterima kantor SAR Ambon pada Senin pagi sekitar pukul 8.30 WIB. Tim Rescue Basarnas yang terdiri dari 6 personil langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian. Sekitar pukul 9.30 WIB, tim SAR gabungan yang melibatkan Basarnas dan unsur masyarakat setempat memulai penyisiran ke dalam hutan Dusun Weti. Tak lama pada pukul 9.55 WIB, ketiga korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas. Ketiga korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Unit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku penusukan anggota TNI di tempat hiburan malam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat akibat 13 luka tusukan yang dideritanya. Inilah rekaman CCTV sebelum peristiwa penusukan yang dialami salah seorang anggota TNI berinisial RU di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berawal dari perdebatan yang terekam kamera CCTV inilah pelaku RR akhirnya terlibat perkelahian dengan korban hingga berujung penusukan. Akibat peristiwa ini korban kritis setelah ditusuk sebanyak 13 kali oleh pelaku. Untuk perawatan medis lebih lanjut, korban telah dirujuk dari Rumah Sakit Fatmawati ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, pelaku ditangkap unit Resmob Polres Jakarta Selatan, lengkap dengan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat peristiwa penusukan terjadi. Selain pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 saksi lainnya. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan pelaku penganiayaan yang terjadi di sekitaran
halaman salah satu tempat hiburan di wilayah Jakarta Selatan. Di mana awal kami mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa adanya terjadi peristiwa penganiayaan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Untuk pemeriksaan, pelaku kini mendekam di rumah tahanan sementara Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 5 anggota komplotan begal sadis yang kerap melakukan aksinya di wilayah hukum Polrestabes Medan akhirnya berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Medan Binjai, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan senjata tajam. Kelima tersangka masing-masing berinisial ABS, MRF, MH, RA, dan BDS. Saat dilakukan penangkapan, petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kedua tersangka yang berusaha melakukan perlawanan dan berusaha. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan senjata tajam yang biasa digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Gilang, salah seorang korban begal, mengaku peristiwa pembegalan yang dialaminya terjadi pada 10 Juli 2025 sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Binjai, Medan, Sumatera Utara. Saat itu dirinya akan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Korban dipepet dan ditendang oleh salah seorang pelaku yang membawa senjata tajam hingga terjatuh dari sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kaki dan sepeda motornya dibawa kabur oleh para pelaku. Mereka datang berlawanan arah. Satu arah, ikuti saya dari belakang. Dari belakang. Sempat ditendang atau gimana? Sempat ditendang. Waktu ditendang, jadi saya waktu itu jatuh. Waktu ditendang saya jatuh. Kejadiannya jam berapa tuh? Kejadiannya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Total ada berapa orang? Pelakunya ada 4 orang. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Selasa siang menyampaikan komplotan ini sudah melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan di 4 lokasi berbeda. Komplotan ini melakukan aksinya di tengah malam dengan membawa senjata tajam dengan target pengendara sepeda motor. Kelompok ini sudah melakukan 4 TKP ya Pak Kapolsek ya, 4 TKP dan kebanyakan di jalan yang sekarang kita lintas Medan Binjai yang kita berada sekarang ini. Sasarannya adalah sepeda motor. Terakhir kejadian tanggal 10 Juli sampai korban atas nama Gilang tadi kita sudah bertemu juga. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman memungkinkan adanya tersangka lain yang terlibat dalam komplotan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, kita ketahui aksi begal sadis masih marak di Indonesia, terutama di kawasan Medan, Sumatera Utara. Kita ketahui bahwasanya kota Medan, Sumatera Utara menjadi kota yang memang banyak sekali aksi kejahatan. Seperti yang kita ketahui dari Polres ataupun Polsek Medan juga telah menangkap 5 tersangka aksi begal sadis yang memang merugikan masyarakat, terutama hingga melukai para korban dan merampas barang milik korban. Kita berharap bahwasanya dengan tertangkapnya 5 tersangka ini bisa menjadi kewaspada bagi masyarakat bagaimana memang harus hati-hati di jalan. Terlebih memang di malam hari kita ketahui jalanan sepi, juga tidak banyak lagi anggota-anggota polisi yang berpatroli. Kita berharap bahwasanya bisa mengurangi kegiatan di malam hari. Benar sekali, dan kita juga berharap tentunya dari aparat terkait untuk bisa lebih mengetatkan lagi terkait dengan pemberantasan tindak-tindak kejahatan, apalagi ini begal yang disertai dengan kesadisan ataupun kekerasan yang ini sangat meresahkan masyarakat. Ibaratnya kalau kita punya motor susah, nggak punya motor juga susah. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua untuk selalu waspada, dan juga kita berharap untuk dari pihak terkait, kemudian dari aparat untuk bisa menindak tegas pelaku kejahatan terutama begal sadis ini. Kita beralih ke informasi lain, Sally dan juga pemirsa. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polresta Solo. Pemuda tersebut ditangkap usai terlibat perkelahian hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain sebongkah batu, miras, dan sebuah termos yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Inilah wajah seorang juru parkir yang berhasil dibekuk polisi usai menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Setelah terlibat perkelahian di jalan, pelaku tertunduk lesu ketika dikelerai ke Mapolresta Solo. Pelaku dengan identitas Deki Setiawan ini ditangkap usai kakak korban melapor ke pihak kepolisian setelah korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.
Pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir ini terlibat perkelahian dengan korban karena pelaku tak terima ditegur gegara geber-geber motor saat tengah malam. Korban tewas setelah dilempar sebuah termos ukuran besar yang mengenai kepala korban. Setelah korban tersungkur, pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga menyebabkan korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia. Kalau bataku sama itu nggak kena. Iya, yang kena tangga belakang sama termos. Ada kena kuku. Iya. Termos kena kepala. Saya lempar gitu aja, nggak terlalu jelas. Kok bisa mati? Setelah dilempar itu. Yang diinjak-injak apanya? Ya badannya gitu. Badannya. Yang diinjak-injak itu orangnya atau apanya? Orangnya. Nah, itu maksudnya. Injak melalui apa? Kena apanya? Ya nggak terlalu jelas. Kepala dada. Oh ngawet gitu Mas? Ya dada. Oh dada. Kepala juga? Ya. Wakapolresta Solo AKBP Sigit mengatakan kejadian tersebut terjadi saat tersangka melintas di jalan dengan menggeber-geber motor, merasa terganggu dengan ulah pelaku. Korban pun akhirnya menegur pelaku. Namun pelaku yang saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras justru tak terima hingga akhirnya terjadilah baku hantam antara pelaku dan korban. Untuk barang bukti, 1 buah tangga, yang kedua 1 buah termos es batu warna hijau pudar. Yang selanjutnya 1 buah botol diduga berisi miras. Jadi sebelum mau melakukan ini, miras, kena miras dulu ya. Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 351 ayat 3 KUH pidana berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ini merupakan seorang residivis di mana sebelumnya pernah ditahan dengan kasus narkoba di Ponorogo. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa tangga, termos es, dan juga botol berisi miras. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, selama ini keberadaan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran Talimul Quran Lil Aulad atau TKA TPA TQA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter anak yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Namun sayangnya selama ini pula lembaga TKA dan juga TPA di Sleman terus menghadapi tantangan terbatasnya jumlah guru pendamping atau ustadz dan juga ustazah. Masih minimnya guru pendamping TKA, TPA, dan TQA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta terungkap dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, TKA Kabupaten Sleman tahun 2025 yang digelar pada Minggu 27 Juli lalu. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman ini, Badan Koordinasi Batko TKA, TPA Kabupaten Sleman mengungkapkan sebanyak 991 unit TKA, TPA, dan TQA di Sleman kekurangan guru pendamping. Menurut Batko TKA TPA Kabupaten Sleman, jumlah guru atau ustadz dan ustazah di masing-masing unit TKA TPA TQA Sleman hanya 2 hingga 3 orang saja. Jumlah tersebut dirasa sangat kurang mengingat jumlah santri desa setiap unit TKA TPA dan TQA mencapai belasan hingga puluhan anak. Ini menjadi kendala yang besar bagi kami untuk regenerasi guru-guru pendamping ya. Karena percepatan dinamika perpindahan guru ini cepat sekali, tidak segera diikuti oleh yang junior-junior gitu. Sehingga ini menjadi tantangan berat bagi kami, tidak mudah untuk mengatasinya. Namun demikian, keterbatasan jumlah guru pendamping tak menjadi alasan terhentinya proses pendidikan agama di usia dini. Jumlah peserta wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, dan TQA di Sleman tahun 2025 yang mencapai 731 anak, setidaknya membuktikan pendidikan informal keagamaan ini terus berjalan. Bupati Sleman Harda Kiswaya yang hadir dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, TQA mengapresiasi peranan guru pendamping dalam membentuk karakter anak yang cerdas dengan landasan agama yang kuat. Dari Kabupaten Sleman, kontributor Simpo TV melaporkan.
kurangnya guru dalam hal ini adalah terkait dengan lembaga keagamaan, pendidikan keagamaan seperti TPA, TKA dan juga dan TQA, terutama di wilayah Yogyakarta ini menjadi perhatian dan juga cukup memprihatinkan untuk kita semua, mengingat kita tahu landasan keagamaan ini sangat diperlukan terutama untuk masa anak-anak. Mungkin juga ini kalau kita melihat dari segi ustazah ataupun guru-guru memang mungkin selama ini digaji dengan sukarela. Jadi ini perlu perhatian lagi dari masyarakat ataupun pemerintah terkait. Betul, memang kalau kita ketahui banyak sekali anak-anak ataupun murid yang memang ingin belajar ngaji ataupun belajar tentang agama, namun ternyata minimnya dari seorang guru ataupun pekerja guru yang memang mengharuskan untuk mengajar dari anak-anak. Kita berharap bahwasanya ini menjadi perhatian dari pemerintah, terutama dari pemerintah Yogyakarta, di mana nantinya agar guru-guru tentang keagamaan bisa ditambahkan, nantinya biar anak-anak bisa belajar dengan baik pastinya, tanpa adanya kekurangan guru ataupun pengajar yang bisa mengajar mereka soal agama. Karena memang seperti kita ketahui, agama adalah landasan hidup yang penting untuk kita berhidup ke depannya pastinya. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan langsung ke posko Karhutla di Riau. Dalam kunjungannya, pemirsa, Wapres menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pengawasan pembukaan lahan, sekaligus mengapresiasi strategi terpadu seperti modifikasi cuaca dan water bombing yang telah menunjukkan hasil yang positif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kunjungan dilakukan ke posko Karhutla yang berlokasi di area Lanut TNI AU Rosmin Nurjadin, Pekanbaru pada Senin 28 Juli 2025. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menegaskan pentingnya penanganan Karhutla yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar langkah preventif ditingkatkan guna mencegah kebakaran yang lebih luas di masa mendatang. Wapres juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, mulai dari TNI, Polri, BNPB, hingga masyarakat yang ikut terlibat dalam pengendalian Karhutla. Langkah-langkah seperti operasi modifikasi cuaca dan waterbombing dinilai berhasil menekan sebaran titik api di wilayah Riau. Dengan dukungan lintas sektor dan penguatan regulasi, pemerintah optimis upaya pengendalian Karhutla akan semakin efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma'aruf melaporkan kemajuan strategis dalam bidang rekrutmen dan juga investasi. Selama 5 tahun terakhir, program rekrutmen bersama BUMN telah menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja baru. Sementara total pekerja aktif di BUMN telah melampaui 200.000 orang. Wakil Menteri BUMN menyatakan sejak 5 tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melakukan langkah strategis dalam penyerapan tenaga kerja melalui program rekrutmen bersama. Program ini melibatkan seluruh badan usaha milik negara untuk melakukan rekrutmen secara terpadu, transparan, dan merata. Sepanjang periode tersebut, lebih dari 5.000 orang tenaga kerja baru telah direkrut melalui program ini. Secara total, jumlah pekerja di seluruh BUMN saat ini, tidak termasuk anak dan cucu perusahaan, telah melampaui 200.000 orang. Wakil Kementerian BUMN menegaskan kunci utama penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan investasi. Untuk itu, Kementerian BUMN akan terus mendorong setiap badan usaha milik negara untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Kementerian BUMN, memang 5 tahun terakhir kami di Kementerian BUMN melaksanakan apa yang namanya rekrutmen bersama. Rekrutmen bersama itu dikonsolidasikan oleh seluruh BUMN pada penyerapan tenaga kerja baru dan angkanya cukup fantastis, baik angka-angkanya 5 tahun terakhir itu kurang lebih ada 5.000-an tenaga kerja yang diserap oleh kementerian oleh seluruh BUMN
Dan secara secara keseluruhan itu tenaga kerja yang di BUMN secara keseluruhan di luar anak dan cucu perusahaan itu lebih dari 200.000 orang. Sebentar saya lihat angkanya. Dan yang paling penting adalah bahwa BUMN terus berkomitmen untuk memperbesar dan mempercepat investasi, karena tadi kuncinya menurut Prof. Suha, penyerapan tenaga kerja adalah akibat dari tingginya investasi, tingginya pertumbuhan ekonomi, dan itu adalah fungsi Kementerian BUMN yang akan mendorong terus create investment. Dari Jakarta, Nadia Kusuma Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi menekankan pentingnya pembinaan yang menyeluruh dan juga manusiawi bagi warga binaan pemasyarakatan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan sekaligus melihat proses pembinaan yang tengah dijalankan. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan untuk berdialog langsung dengan petugas dan warga binaan. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Ali Mazi menekankan pentingnya proses pembinaan yang tidak hanya fokus pada kedisiplinan dan aturan, tetapi juga pendekatan yang lebih manusiawi. Terutama bagi warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, perlu ada pembekalan keterampilan, pelatihan sosial, dan pendampingan agar siap kembali ke tengah masyarakat. Komisi 13 juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan, khususnya yang aktif mendorong kreativitas dan kegiatan positif bagi warga binaan. Namun Ali Mazi menilai dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yakni pembinaan dengan sentuhan psikososial dan pembentukan karakter jangka panjang. Pikiran kami dari Komisi 13 itu untuk melihat secara pasti, dan makanya kita datang wawancara mereka kan, tanya jawab, wawancara, tukar pikiran, kira-kira tugas-tugas mereka itu apa saja, sehingga orang yang sudah 2/3 hukumannya sampai di luar bermasyarakat nanti mereka sudah tidak kaku lagi ya kan, mereka harus beradaptasi. Jadi mereka ibaratnya belajar dulu, belajar bersosialisasi, berintegrasi ya, dengan masyarakat setempat itu. Kunjungan ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga memberi masukan konkret bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan pemasyarakatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kecelakaan yang melibatkan 2 angkot diduga akibat supir angkutan kota hilang konsentrasi hingga menabrak angkutan kota lain yang sedang menunggu penumpang di Jalan Raya Bogor, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa pagi. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang menjadi korban hingga mengalami luka, sementara sopir angkot lainnya alami luka-luka. Tabrakan 2 kendaraan antara angkutan kota dengan angkutan kota lain terjadi di Jalan Raya Bogor Sukabumi, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa pagi. Kecelakaan bermula ketika angkot bernomor polisi F1995 NM melaju dari arah Sukabumi menuju Ciawi Bogor dengan kecepatan tinggi sampai di lokasi. Diduga hilang konsentrasi, angkot tersebut menabrak bagian belakang angkutan kota nomor polisi F9232PE yang sedang mengetem menunggu penumpang. Usai terlibat kecelakaan, angkutan kota yang tak terkendali ini juga menabrak pembatas jalan, sementara seorang penumpang dan sopir angkot yang menabrak mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, nungguin sewa penumpang. Monster kali ya. Wah, kebut ini. Mobil yang belakang. Saya dihantam. Nah, keadaan diam. Lagi berhenti. Berhenti nungguin sewa di seberang. Bapak ada sewa? Ada 1 korbannya. Perempuan. Angkot dari mana ke mana dan? Angkot kebetulan dari arah Sukabumi menuju arah Ciawi. Ini gimana dan kecelakaannya kronologisnya? Angkot yang 1 lagi ngetem, sementara yang 1 lagi kemungkinan dengan kecepatan tinggi maju hingga nabrak gitu. Berapa korban dan? Korban alhamdulillah 1, supir sama penumpang 2. Dan 1 lagi nggak apa-apa. Korban dari penumpang mobil depan.
Sementara kasus kecelakaan yang melibatkan 2 angkutan kota tersebut kini telah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Insiden tenggelamnya kapal-kapal di Indonesia menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI. Anggota Komisi 5 DPR Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya asuransi kapal atau skema protection and indemnity yang masih minim di Indonesia. Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Anggota Komisi 5 Sriyanto Saputro menyoroti pentingnya perlindungan asuransi kapal atau skema Protection and Indemnity (PNI) yang dinilai masih minim di Indonesia. Menurutnya, keberadaan PNI sangat krusial terutama dalam situasi darurat seperti pengangkatan bangkai kapal yang memerlukan biaya besar. Sriyanto menegaskan jika skema asuransi kapal ini ditertibkan secara sistematis, tidak hanya meningkatkan keselamatan pelayaran, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Saya dapat informasi dari Basarnas, bisa enggak ya bangkai kapal diangkat? Ternyata tergantung diasuransikan atau tidak, karena butuh biaya besar. Nah, ini juga menjadi pelajaran kita bersama. Lama ini ternyata juga begitu, bahkan mungkin ribuan kapal di Indonesia yang PNI-nya ya ada semacam asuransi yang nangani itu, ini sangat masih minim sekali. Ini juga menjadi masukan yang berarti karena kami dulu pernah berdiskusi juga dengan penyelenggara PNI itu, ternyata memang masih minim. Dan itu kalau ditertibkan ke depan juga menjadi pendapatan negara bukan pajak PNBP. Ini kan juga istilah sekali dayung 20 terlampaui, sehingga keselamatan ya kemudian ketenangan termasuk pemilik kapal, pengusaha kapal jika kenyamanan terjadi. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, melihat maraknya kecelakaan pada angkutan laut yaitu kapal, ini memang menjadi sorotan dari Komisi 5 DPR, di mana memang salah satu anggota dari Komisi 5 mengatakan bahwasanya penting sekali adanya asuransi kapal, di mana memang terjadinya kecelakaan untuk pengangkatan bangkai kapal tersendiri. Ini kan memang butuh biaya. Jadi memang dengan adanya asuransi kapal tersebut membantu bagaimana nantinya tim SAR gabungan tidak ada hambatan dalam penanganan evakuasi dari kecelakaan-kecelakaan tersebut. Kita berharap bahwasanya memang tidak hanya dari asuransi kapal, bagaimana terkait dengan perawatan kapal yang memang harus disoroti dan penting dilakukan oleh pemerintah pastinya. Benar sekali. Dan kalau kita melihat dalam beberapa bulan terakhir ini sedikitnya sudah ada 3 kecelakaan kapal yang ini cukup menarik perhatian warga dan juga khususnya dari anggota DPR RI, dan beberapa dari kecelakaan tersebut memang disebabkan karena kendala teknis, bukan karena cuaca atau lain atau dari alam, tapi juga dari teknis, dari kerusakan kapal sendiri, atau bahkan beberapa juga sempat terjadi kebakaran kapal, dan ini menunjukkan bahwasannya perlu sekali tindakan-tindakan preventif untuk memastikan bahwa kapal yang berlayar itu memang dalam kondisi prima. Selain memang tadi pentingnya sekali terkait dengan asuransi yang harus dimiliki oleh kapal. Dan pastinya kita berharap dari pemerintah terus melakukan upaya agar nantinya kecelakaan terkait di angkutan laut tidak terjadi lagi. Terlebih memang kita ketahui dari Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwasanya perlu adanya evaluasi ataupun rapat lagi dengan Menteri Perhubungan dan juga Komisi 5 agar nantinya angkutan laut dapat kembali dipercaya oleh masyarakat untuk berlayar kemana saja. Terlebih memang kalau kita melihat kondisi Indonesia memang negara kepulauan dan kapal laut ini menjadi salah satu moda transportasi utama, urat nadi utama untuk mobilisasi antar pulau yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki kembali menegaskan komitmen strategis antar kedua negara. Kerjasama ini diproyeksikan memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi hingga produksi bersama. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretari of Defense Industri Turki, Profesor Dr. Haluk Görgün, di sela penyelenggaraan Istanbul Defense Industry Exhibition IDEF 2025 di Istanbul pada Sabtu 26 Juli 2025 menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Pada kesempatan ini, Menhan Sabri juga bersama Profesor Dr. Haluk Görgün membahas terkait pengembangan industri pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerjasama strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, serta meningkatkan kapasitas teknologi militer melalui alih teknologi, riset bersama, dan juga kolaborasi produksi alutsista. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, sekaligus memperluas kerjasama teknologi militer. Kementerian Pertahanan terus memperkuat sinergi internasional guna mendukung modernisasi pertahanan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat langsung geliat usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya adalah CV Sundoro Indonesia, produsen bakmi Jogja yang sukses mengekspor produknya ke Australia sekaligus memperkuat distribusi di dalam negeri. Mie godok Jogja Sundoro, ya kita coba dulu ya. Dalam kunjungan ke Semarang, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyempatkan diri melihat langsung proses produksi CV Sundoro Indonesia, UMKM lokal yang sukses memasarkan bakmi Jogja ke pasar global. Dengan konsep bisnis berkelanjutan, Sundoro menggunakan 100% bahan baku lokal, memberdayakan masyarakat sekitar, dan menerapkan prinsip zero waste dalam seluruh rantai produksinya. Produk bakmi Sundoro kini telah tersedia di berbagai gerai retail nasional, sembari terus memperluas penetrasi pasar luar negeri. Pasar Australia menjadi salah satu tujuan utama berkat standarisasi mutu dan kemasan yang kompetitif. Ini mie godok Jogja, mie Sundoro ya. Lokasinya di Semarang, UMKM. Nah ini coba kita usahakan untuk bisa masuk ke retail modern ya di Indonesia. Setelah itu mudah-mudahan bisa ekspor. Rasanya enak banget. Kekuatan lain CV Sundoro adalah komitmen sosialnya melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi, dari petani bahan baku hingga tenaga kerja pengemasan. Dengan inovasi, keberlanjutan dan semangat kolaborasi lokal, CV Sundoro Indonesia menjadi inspirasi bagi UMKM lain untuk bisa ekspor. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ada informasi menarik di mana Presiden Prabowo Subianto menerima surat penuh haru dari siswa sekolah rakyat di Cibinong yang berterima kasih atas fasilitas belajar dan juga harapan masa depan. Sekolah rakyat yang didirikan tahun 2025 ini memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima surat-surat penuh haru dari para siswa sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA di Cibinong, Jawa Barat. Surat-surat tersebut dibacanya langsung saat beristirahat dan momen menyentuh ini diabadikan oleh akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Dalam salah satu surat, seorang siswi Erni Andayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prabowo Subianto karena telah mendirikan sekolah rakyat. Berkat sekolah ini, mereka kini dapat belajar dengan fasilitas lengkap, menikmati makanan bergizi, dan kembali berani bermimpi meraih cita-cita yang selama ini terasa jauh. Sekolah rakyat yang baru diresmikan untuk tahun ajaran 2025 ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini sekolah ini telah tersebar di 63 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menghadiri undangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan Teddy mengapresiasi nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah dan juga berharap sekolah rakyat membuka jalan masa depan bagi keluarga kurang mampu.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menghadiri undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono untuk berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada 27 Juli 2025. Kegiatan diawali dengan makan malam penuh kehangatan bersama para murid, di mana para pejabat duduk, makan, dan berbincang langsung dengan para siswa. Seskap Teddy menyampaikan apresiasi atas nilai-nilai karakter dan kesopanan yang ditanamkan para guru. Ia menyoroti kebiasaan positif siswa seperti memberi laporan sebelum dan sesudah makan, serta menghormati orang yang lebih tua. Setelah makan malam, ia berkeliling menyapa meja-meja siswa dan melayani permintaan foto bersama, menciptakan suasana penuh tawa dan kedekatan. Selain makan malam, Teddy juga mengikuti sholat berjamaah bersama para siswa. Ia juga meninjau berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama, laboratorium komputer, dan lapangan olahraga. Tak hanya itu, di akhir acara Teddy menyaksikan pertunjukan seni dari para siswa, mulai dari tari daerah, paduan suara, hingga baca puisi. Dalam sambutannya, Teddy berharap sekolah rakyat ini menjadi pintu bagi masa depan yang lebih baik bagi para siswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu gebrakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memang ini berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang ini merupakan, kita tahu, ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak yang mungkin kurang beruntung dalam segi ekonomi sehingga belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto ini mendirikan Sekolah Rakyat lagi-lagi untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang mungkin secara akademis berpotensi, namun sayang secara ekonomi belum memiliki kesempatan. Betul, memang adanya sekolah rakyat sangat membantu bagaimana keluarga yang kurang mampu ini akhirnya bisa menyekolahkan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan. Di mana memang kita ketahui ada salah satu seorang siswa yang mengirim surat haru, yang penuh haru dengan tujuan ke Prabowo Subianto, di mana ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto bahwasanya sudah membangun ataupun membuka program sekolah rakyat. Memang di tulisan tersebut, Arif dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya anak tersebut menuliskan tadinya dia sempat pupus, sempat tidak tahu arah masa depannya seperti apa, namun dengan adanya sekolah rakyat ia langsung bersemangat bagaimana nantinya dia yakin ada masa depan yang cerah bagi kehidupan dia ke depannya. Lagi-lagi ini untuk memaksimalkan potensi dari generasi muda, selain memang makan bergizi gratis, ini komitmen untuk memajukan di sektor pendidikan ini juga menjadi salah satu hal yang sedang diperjuangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Sekolah Rakyat. Dan pemirsa, informasi kita lanjutkan, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 21an pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di jajaran Polda Lampung. Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran Polri dalam mengawal program makan bergizi gratis atau MBG di seluruh Indonesia. Groundbreaking 20 unit SPPG dilaksanakan di Lampung pada Senin pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai komitmen Polri mendukung program prioritas nasional makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut bahwa program MBG adalah inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh oleh jajaran Bayangkara hingga ke daerah. Untuk di Provinsi Lampung, 20 SPPG ditargetkan memberikan manfaat bagi lebih dari 52.000 penerima dan membuka kesempatan kerja bagi 940 orang tenaga lokal. Kapolri menyebut hingga saat ini terdapat 359 unit SPPG di seluruh Indonesia, meliputi yang sudah beroperasi, sedang dibangun hingga tahap persiapan groundbreaking. Keberadaan SPPG menjadi bukti sinergi aparat negara dalam membangun generasi emas Indonesia 2045. Dari Lampung, Sinpo TV melaporkan. Selain tadi Arif, program Sekolah Rakyat, ternyata juga ada program makan bergizi gratis yang memang menjadi program utama dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita ketahui bahwasanya penerima dari makan bergizi gratis ini sudah banyak sekali, di mana nantinya di tahun ini memang ditargetkan akan bertambah penerima manfaat dari makan bergizi gratis. Di mana memang kita ketahui dari Kapolri juga telah membangun 20 satuan pemenuhan gizi atau SPPG yang memang nantinya ini untuk mengawal bagaimana program MBG akan berlangsung dengan baik, pastinya terlebih juga akan diterima oleh manfaatnya oleh masyarakat banyak. Karena memang kita ketahui tujuan dari program MBG adalah menurunkan angka stunting di Indonesia. Lagi-lagi ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Dan yang perlu kita apresiasi adalah bagaimana kolaborasi antar instansi ini, bahkan dari
instansi Polri juga turut serta mensukseskan program makan bergizi gratis dengan pembangunan bahkan kalau kita melihat kemarin kalau ini di Provinsi Lampung sudah ada 20 yang akan dibangun dan juga di seluruh Indonesia ini ada ratusan SPBG yang akan dibangun demi mensukseskan program makan bergizi gratis yang merupakan ini salah satu kolaborasi antara instansi Polri untuk mensukseskan program gebrakan dari Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Dan kita berharap bahwasanya nantinya program MBG tidak hanya di tahun ini saja dijalankan, bisa berjalan dengan baik di 5 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, karena memang kita ketahui banyak yang menyambut positif dengan adanya program makan bergizi gratis. Benar sekali. Sally dan juga pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana penembakan massal terjadi di Pasar Ortorkor Chatuchak, Bangkok pada Senin 28 Juli 2025 yang menyebabkan 6 orang tewas dan juga 2 luka-luka. Polisi Thailand menyatakan insiden ini dipicu dendam pribadi antara pelaku dan juga petugas keamanan di pasar terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Insiden penembakan massal menggegerkan pasar Ortorkor di Chatuchak, Bangkok, Thailand pada Senin 28 Juli 2025. 6 orang dilaporkan tewas termasuk 4 petugas keamanan dan seorang pedagang wanita. Pelaku diidentifikasi sebagai Noi Praidine, pria berusia 61 tahun yang merupakan anggota klub menembak dan memiliki izin resmi atas senjata api yang digunakan, yaitu jenis CS Shadow kaliber 9 mm. Pihak kepolisian Thailand mengatakan motif penembakan adalah dendam lama terkait insiden mobil milik pelaku yang sengaja digores di area pasar. Pelaku meyakini kejadian itu dilakukan oleh salah satu petugas keamanan pasar. Sebelum aksi penembakan terjadi, Noi dilaporkan memaksa seorang sopir taksi mengantarnya ke pasar dengan menodongkan senjata api kepada sang sopir. Setibanya di lokasi, ia langsung menembak 3 petugas keamanan secara beruntun dan mencari satu petugas lainnya bernama Nun yang juga berakhir tewas tertembak. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku juga mengejar seorang pedagang wanita yang bersembunyi dan menembaknya dari jarak dekat sebanyak 2 kali. Aksi penembakan massal itu berakhir saat Noi menembakkan dirinya sendiri di depan kios milik istrinya. Sementara sang istri mengatakan tidak melihat tanda-tanda mencurigakan dari pelaku. Meski tak memiliki catatan kriminal, pelaku diketahui memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi Thailand masih mendalami latar belakang dan mengumpulkan bukti untuk membongkar dugaan motif lain. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antara Thailand dengan Kamboja. Setelah sempat terlibat saling serang selama beberapa hari terakhir, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai mediator, gencatan senjata mulai diberlakukan Senin malam. Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut baik kabar gencatan senjata antara Thailand dengan Kamboja. Kemlu menegaskan, Indonesia intens melakukan komunikasi sejak awal terjadinya eskalasi antar kedua negara Asia Tenggara ini. Komunikasi yang langsung dipimpin Menteri Luar Negeri Sugiono dilakukan sebagai bentuk dorongan diskusi antar negara di ASEAN jika tak terjadi kesepakatan. Pemerintah Indonesia meyakini seluruh masalah bisa diselesaikan dengan dialog antar semua pihak dan tak dilakukan dengan cara kekerasan. To be honest, saya masih harus cek lagi detail dari kesepakatan semua pihak yang saat ini terkait dengan kondisi dinamika yang terjadi di lapangan di antara kedua negara, antara Thailand dan Kamboja. Namun yang pasti kalau memang berita ini adalah sangat recent adanya rencana gencatan senjata yang akan segera berlaku sesegera mungkin. Ini tentunya hal yang harus kita sambut baik. Karena bagaimanapun juga bagi Indonesia sejak awal terjadinya eskalasi di lapangan beberapa hari yang lalu secara
intensif sebetulnya Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan banyak komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini. Hal ini didasari berbagai macam latar belakang. Yang pasti yang pertama kita meyakini bahwa selalu ada ruang bagi seluruh negara di ASEAN apabila ada ketidaksepakatan, apabila ada perseteruan, ada perbedaan pandangan itu dapat dipecahkan dengan cara-cara yang cara-cara damai dengan berpegang pada dokumen-dokumen yang menjadi pegangan bersama seluruh negara ASEAN, khususnya Piagam ASEAN dan juga Treaty of Amity and Cooperations. Seperti diketahui, pertempuran antara tentara Thailand dengan tentara Kamboja terjadi di daerah perbatasan selama beberapa hari terakhir. Menurut otoritas Thailand, 12 orang dikabarkan tewas akibat pertempuran itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, respon dari Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, Mardani Alisera, mengaku prihatin atas konflik yang terjadi antara negara Thailand dan juga Kamboja. Mardani menyebut selain Malaysia dan juga Amerika Serikat, negara Indonesia juga mempunyai peran penting dalam turut serta menyelesaikan antar konflik dua negara ASEAN. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai peran strategis dalam ikut serta menyerukan gencatan senjata. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang paling dihargai oleh negara-negara yang berada di dalam ASEAN. Mardani menyebut Indonesia juga akan mengangkat masalah konflik di ASEAN agar tidak terulang kembali. Dalam forum Association of Southeast Asian Nation Interparliamentary Assembly atau AIPA yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Dirinya juga berharap konflik kedua negara dapat segera membaik tanpa menguntungkan salah satu negara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita bersedih dengan kejadian Thailand dan Kamboja. Tapi kita juga bersyukur negara ASEAN menunjukkan persatuannya, dipimpin Malaysia sebagai keketuaan ASEAN sekarang. Indonesia full mendukung penyelesaian dengan diplomasi dan perdamaian. Gencatan senjata tanpa syarat alhamdulillah sudah diberlakukan. Tugas besar kita sekarang Indonesia harus membantu mengusulkan mekanisme yang menjamin gencatan senjata ini permanen dan penyelesaian masalah yang menjadi akar bisa sama-sama duduk di meja. Dan Indonesia punya kekuatan yang luar biasa karena di antara negara yang sangat dihargai oleh sesama negara ASEAN. Ini tentu menjadi presiden yang perlu kita perhatikan. Apakah bentuknya forum, apakah informal meeting, apakah bentuknya adalah task force, akan sangat baik kita bicarakan pada AIPA General Assembly di bulan September nanti di Kuala Lumpur. Dan Indonesia akan mengangkat masalah ini dan insya Allah akan mengusulkan salah satu mekanisme terbaik agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini menjadi masukan besar agar ASEAN dapat kian dewasa dan kami memiliki mekanisme penyelesaian masalah di antara negara ASEAN dengan pendekatan yang lebih win-win solution dengan sangat menghargai diplomasi dan perdamaian, dan ini tentu bisa jadi catatan yang agak kelam buat kita. Karena itu pastikan tidak terjadi kembali konflik mengakibatkan korban di antara sesama negara anggota ASEAN. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Terkait dengan adanya konflik antara negara Thailand dan juga Kamboja cukup menarik perhatian dari Indonesia, di mana memang kita ketahui kedua negara tersebut adalah negara ASEAN, yang memang kita ketahui negara ASEAN adalah negara-negara yang memang menganut bagaimana perdamaian. Memang sangat disayangkan adanya konflik kedua negara tersebut, tapi dari Indonesia sendiri mengatakan bahwasanya mendukung adanya gencatan senjata. Terlebih dari Ketua BKSAP Mardani Alisera mengatakan bahwasanya Indonesia ini berperan penting dalam menyelesaikan persoalan antar kedua negara, di mana nantinya Indonesia akan, kita ketahui Indonesia ini kan mengandung ataupun menganut bebas aktif, di mana nantinya memang Indonesia akan
memilih adanya jalan perdamaian antara konflik di Thailand dan juga Kamboja. Benar sekali, dan Indonesia selalu mengusahakan perdamaian di dunia, dan kalau kita melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu yang melakukan kunjungan dalam rangka untuk perdamaian, menyebarkan perdamaian di seluruh dunia, termasuk konflik antara Iran dan juga Israel, konflik antara Rusia dengan Ukraina, dan terbaru ini justru terjadi di negara-negara ASEAN antara Thailand dengan Kamboja. Kita berharap kedua negara ini agar segera berdamai, tidak ada lagi konflik yang lebih besar, dan dari pemerintah Indonesia sendiri juga terus mengupayakan perdamaian antara kedua negara tersebut. Dan memang dari Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di perbatasan kedua negara dipastikan keberadaannya aman, dan nantinya pemerintah Indonesia akan memberikan keamanan bagi mereka yang tinggal di sana agar nantinya tidak terkena dampak dari konflik kedua negara tersebut. Benar sekali. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka dan juga disambut dengan hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya menggelar konsultasi tahunan ke-13 untuk memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia sebagai negara serumpun. Kendaraan tamu negara Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, tiba di halaman Istana Merdeka pada Selasa pagi pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tamunya dari negeri jiran. Keduanya tampak akrab saat berjalan berdampingan melewati barisan kehormatan, menunjukkan suasana hangat dan penuh persahabatan. Momen kebersamaan ini memperlihatkan hubungan yang lebih dari sekedar diplomatik, mencerminkan kedekatan sebagai dua pemimpin dari bangsa serumpun. Anwar juga menyapa satu persatu anggota Kabinet Merah Putih, menandakan bahwa kunjungannya mencakup seluruh elemen bangsa Indonesia, bukan hanya pertemuan antar kepala negara. Setelah sesi foto bersama, kedua pemimpin melanjutkan pertemuan di ruang kerja Presiden. Mereka membuka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia dengan semangat memperkuat hubungan bilateral. Prabowo menekankan pentingnya menyelesaikan tantangan seperti batas wilayah, seraya menegaskan bahwa latar belakang budaya dan sejarah bersama menjadi dasar kuat dalam menjalin relasi antar kedua negara. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan masalah perbatasan itu. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Bagi kita negara, dia kan melaksanakan sama budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan harapan besar atas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi reguler di tingkat tertinggi kedua negara. Konsultasi tahunan atau annual consultation merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara Indonesia dan Malaysia yang pertama kali digelar pada tahun 2006. Pertemuan ini sempat tertunda selama beberapa tahun, salah satunya karena pandemi COVID-19. Konsultasi tahun ini menjadi yang pertama bagi Presiden Prabowo dan PM Anwar sejak keduanya resmi menjabat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis akan dibahas, mulai dari kerjasama bilateral, kawasan regional, hingga isu global. Selain dialog tingkat tinggi, Prabowo dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan 4 nota kesepahaman atau MOU. MOU tersebut mencakup kerjasama di bidang perbatasan darat, kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Consultation ini memang seyogianya sudah dilakukan lebih early beberapa tahun yang lalu, karena namanya juga annual consultation. Sebenarnya berhubung ada beberapa kendala, termasuk juga pada saat itu kondisi COVID yang dihadapi, sehingga tidak bisa melakukan pertemuan secara tahunan dan akhirnya tertunda lama, dan memang baru sekarang lagi kita bisa menyepakati tanggal dari penyelenggaraan
annual consultation ini. Yang paling penting adalah bahwa annual consultation ini perlu dilihat sebagai keinginan dari kedua negara untuk melakukan konsultasi dan juga komunikasi secara reguler. Melakukan konsultasi dan komunikasi secara reguler di tingkat tertinggi. Karena hubungan di antara kedua negara itu kan antara lain dapat dilihat dari bagaimana interaksi di semua level kepemimpinan negara-negara tersebut, dan dalam hal ini keinginan pimpinan tertinggi dari Indonesia dan Malaysia untuk melakukan konsultasi secara reguler dalam bentuk menyelenggarakan kembali annual consultation adalah hal yang diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama hubungan. Dalam kunjungan ini, PM Anwar juga direncanakan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hoorn, di Sekretariat ASEAN Jakarta. Pertemuan strategis ini menjadi sinyal kuat dari komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama lintas sektor di tengah dinamika kawasan. Ini kita nantikan hasil konkret dari pertemuan ini dalam pernyataan resmi bersama esok hari. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan 10 hari pertama pada Agustus menjadi periode paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Mengingat dalam rentang waktu itu pemirsa, curah hujan rendah, minimnya pembentukan awan, serta tingkat kekeringan lahan yang tinggi, membuat potensi karhutla meningkat tajam di hampir seluruh provinsi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan potensi terjadinya kebakaran hutan di 10 hari pertama Agustus 2025 yang merupakan puncak kemarau. Peringatan itu disampaikan dalam rapat monitoring Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati. Raja Juli menyatakan curah hujan yang kecil hingga tingkat kekeringan lahan menimbulkan potensi kebakaran hutan yang tinggi. Ia mengimbau seluruh pihak bekerja sama dan meningkatkan kewaspadaan, terutama pada periode kritis tersebut. Ya, hari ini saya Menteri, saya tidak segan-segan dan bahkan saya merasa punya kewajiban untuk justru datang ke kantor ini karena memang ini adalah salah satu tulang punggung menyelesaikan masalah. Pak Kepala bilang rapatnya di kementerian saja, saya bilang enggak, saya ingin datang ke sini sekaligus cara saya menghormati institusi ini dan juga para pasukan di lapangan yang bekerja luar biasa. Kebakaran hutan per hari ini terkendali, tapi tadi diingatkan oleh Bapak Kepala BNPB dan juga Ibu Kepala BMKG, 10 hari pertama Agustus hampir di semua provinsi adalah warning. Karena tadi kombinasinya curah hujan kecil, rendah, pembentukan awan rendah, sulit karena awannya tidak ada, ya, dan tingkat kekeringan lahan, ya, tingkat potensi kebakaran hutannya tinggi. Saatnya semua pihak berjuang keras. Semua pihak harus berkontribusi untuk meminimalisir bahkan mentiadakan karhutla di Indonesia. Menhub pun menekankan pentingnya kontribusi semua pihak untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan selama 2 bulan ke depan, terutama saat kondisi alam sedang tidak bersahabat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi keresahan warga Kota Bogor, Jawa Barat akan beras oplosan di pasaran. Pada Senin siang, Wali Kota Bogor, Dedi Arrahim, beserta tim inspeksi mendadak di gudang Bulog Dramaga Bogor, Jawa Barat. Dan Wali Kota Bogor mengaku kondisi pasokan dan juga kualitas beras miskin maupun SPHP masih aman dan juga memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi warga. Munculnya beras oplosan di kalangan pedagang jenis premium berkualitas rendah dengan harga tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir mengakibatkan keresahan di kalangan pengguna beras. Senin siang, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedi Arrahim beserta tim Muspida Kota Hujan gelar inspeksi mendadak atau sidak gudang beras Bulog Dramaga Bogor. Selain untuk memastikan kualitas beras di pasaran yang dipasok Bulog, Wali Kota Bogor pun mengaku pasokan beras untuk warga Kota Hujan aman hingga beberapa bulan ke depan. Beras bantuan pangan hingga beras SPHP yang dipasok Bulog untuk warga miskin tersebut hingga kini dipastikan aman setelah sebelumnya Wali Kota pun mendatangi pasar tradisional akan beras eceran jenis premium maupun beras murah. Pemerintah Kota Bogor ingin memastikan kesediaan stok pangan
Ya, terutama untuk bantuan pangan masyarakat Bogor itu ada di kisaran 800 ton. Nah, sudah mulai disalurkan dan insya Allah selesai di pertengahan Agustus. Sekalian juga kita mengecek stok pangan ya untuk kota, khususnya Kota Bogor, karena gudangnya kan ada di wilayah kabupaten namun meliputi juga wilayah Kota Bogor. Nah, dilihat dari kondisi gudang, ini baru salah satu gudang saja. Ini kelihatannya sih aman sampai berapa bulan ke depan, Di pasar, Pak Kepala, kita melihat juga sebetulnya pasokan sih aman ya. Memang ada kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan oplosan itu. Yang ketiga ya daya beli masyarakat ya di Kota Bogor relatif masih aman. Mudah-mudahan juga ke depan ekonominya tumbuh sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menyiapkan atau membeli beras ya, baik secara harian maupun secara bulanan. Kami minta kepada Bulog stok pangan untuk masyarakat Kota Bogor aman. 800 ton pasokan beras pangan warga Kota Hujan yang dipasok Bulog untuk diberikan setiap warga miskin kali ini untuk saat ini dipastikan aman dan memiliki kualitas bagus untuk dikonsumsi warga. Dan untuk pasokan beras yang di gudang Bulog dinyatakan aman hingga beberapa pekan terakhir, begitu juga dengan beras SPHP yang ada di gudang Bulog. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Guna mempermudah penyelidikan, polisi merilis ciri-ciri fisik wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik berwarna biru mengambang di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten pada Minggu siang kemarin. Meski begitu pemirsa, hingga kini belum ada pihak keluarga manapun yang datang untuk mengakui jenazah dengan ciri-ciri tersebut. Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota merilis ciri-ciri wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik mengambang di aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Jasad yang kini berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang, Banten dan telah dilakukan autopsi. Namun belum ada yang mengenalinya. Dari hasil autopsi sementara, pada mayat tersebut terdapat tai lalat di sekitaran mulut, wajah dan hidung, serta menggunakan kawat gigi dan kaos berwarna hitam. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Lasono menegaskan bahwa dari autopsi sementara pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Saat ini jenazah korban telah selesai dilakukan autopsi dan dalam perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Kami sudah membranding atau menyampaikan kepada masyarakat ke media sosial dengan cara menyebutkan ciri-ciri daripada korban tersebut, bahwa korban adalah seorang perempuan usia sekitar 25 sampai 30 tahun, kemudian dengan ciri-ciri hanya mengenakan kaos hitam bertuliskan Avec Blok Gila, kemudian tinggi sekitar 160 cm, kemudian memiliki tai lalat di atas bibir, kemudian di hidung dan di pipi sebelah kanan. Kemudian korban menggunakan kawat gigi atau bekel atas dan bawah. Dari hasil otopsi untuk sementara di tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan. Untuk lebih jelasnya kami menunggu hasil daripada forensik yang melakukan otopsi jenazah tersebut. Masyarakat yang merasa kehilangan sanak keluarganya dengan ciri-ciri tersebut diharapkan dapat menghubungi kantor kepolisian terdekat yang ada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, penemuan jasad wanita di dalam tong yang mengambang di aliran Sungai Cisadane beberapa waktu lalu memang sempat menghebohkan publik, dan sampai hari ini meskipun memang ciri-ciri fisiknya sudah dirilis oleh pihak kepolisian, namun sampai saat ini belum ada laporan dari pihak keluarga yang mengaku kehilangan keluarganya, dan kita berharap segera menemui titik terang karena memang tidak ada identitas di tubuh korban, dan kita berharap dari pihak keluarga apabila memang merasa kehilangan anggota keluarganya segera melaporkan ke pihak terkait. Betul, memang dari ciri-ciri tersebut salah satunya adalah terakhir korban ini memakai kaos berwarna hitam. Jadi kita berharap bahwasanya memang jika ada salah satu keluarga yang memang kehilangan dari anggotanya bisa langsung melapor ke Polsek Tangerang, karena memang diketahui ini sudah beberapa hari lalu meninggal dan ditemukan di aliran Sungai Cisadane. Kita berharap bahwasanya memang
kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan pastinya pihak kepolisian masih menyelidiki bagaimana kematian tersebut bisa terjadi. Arif dan pemirsa. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan khusus dengan 82 profesional muda di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 26 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari program beasiswa kepemimpinan ekonomi dan bisnis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan pemimpin baru di bidang bisnis dan juga ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi 26 Juli 2025. Pertemuan yang berlangsung selama 5 jam ini diunggah dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet. Para profesional muda tersebut merupakan lulusan berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri yang tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership. Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo dan diseleksi ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mendengarkan paparan, melakukan tanya jawab, dan bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dunia bisnis dan ekonomi global. Program ini diharapkan melahirkan pemimpin baru yang akan mengisi posisi strategis di sektor bisnis dan ekonomi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Ketua DPR Dasko mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Dasko menyebut tenaga supervisi di lapangan ini untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mempunyai sistem baru dalam supervisi yang dimilikinya. Dasko menyebut tim supervisi ini berfungsi untuk mengecek kualitas makanan dengan secara teliti. Supervisi oleh Badan Gizi Nasional diperlukan guna mencegah kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya ritme supervisi yang baru, kejadian keracunan agar tidak terulang kembali. Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara HUT ke-80 RI akan mengundang para pejabat, termasuk mantan presiden dan juga wakil presiden. Mensesnek mengaku sudah memberikan undangan secara informal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun, secara informal, menurut Prasetyo, para mantan presiden dan wakil presiden berkenan hadir. Seperti perayaan sebelum-sebelumnya, HUT RI ini juga akan mengikutsertakan masyarakat. Namun, mekanismenya sejauh ini masih dalam pembahasan. Tentu, ya, kalau undangan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna beserta dengan keluarga seperti biasa, pasti insya Allah akan diundang. Konfirmasi lengkap belum karena semuanya sedang berproses. Kalau komunikasi secara informal, saya sendiri sebagai Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu silaturahmi dengan presiden-presiden yang sudah purna, wakil presiden yang sudah purna, dan juga secara lisan kami sudah menyampaikan undangan, dan secara lisan juga beliau-beliau insya Allah jika tidak ada halangan akan berkenan hadir. Adapun mekanisme dan pelaksanaan perayaan HUT ke-80 saat ini masih berproses. Prasetyo akan mengungkap secara resmi ke publik jika sudah selesai.
Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pimpinan DPR menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan juga Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat sehingga diharapkan tidak ada terjadi lagi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu saja, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko. Parlemen Indonesia menyerukan agar negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik American Airlines gagal lepas landas di Bandara Internasional Denver, Amerika Serikat pada Sabtu 26 Juli 2025. Insiden tersebut terjadi setelah salah satu roda pesawat terbakar saat pesawat mulai melaju di landasan. Insiden terjadi saat sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik American Airlines gagal mengudara setelah salah satu rodanya terbakar saat akan lepas landas. Pesawat yang mengangkut 173 penumpang dan 6 kru dijadwalkan terbang pada pukul 13:12 waktu setempat, namun mengalami gangguan saat masih di landasan. Diduga api muncul akibat kombinasi ban yang pecah dan penurunan kecepatan ketika mengerem. Beberapa penumpang sempat mendengar suara ledakan keras sebelum akhirnya diarahkan keluar melalui pintu darurat dan meluncur menggunakan perosotan untuk menjauhi pesawat yang mengeluarkan asap tebal. Seluruh penumpang dan kru dilaporkan selamat, namun satu orang penumpang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Selain itu, pesawat dihentikan sementara operasionalnya dan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim perawatan maskapai. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari unit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku penusukan anggota TNI di tempat hiburan malam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat akibat 13 luka tusukan yang dideritanya. Inilah rekaman CCTV sebelum peristiwa penusukan yang dialami salah seorang anggota TNI berinisial RU di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berawal dari perdebatan yang terekam kamera CCTV inilah pelaku RR akhirnya terlibat perkelahian dengan korban hingga berujung penusukan. Akibat peristiwa ini korban kritis setelah ditusuk sebanyak 13 kali oleh pelaku. Untuk perawatan medis lebih lanjut, korban telah dirujuk dari Rumah Sakit Fatmawati ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, pelaku ditangkap unit Resmob Polres Jakarta Selatan, lengkap dengan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat peristiwa penusukan terjadi. Selain pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 saksi lainnya. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan pelaku penganiayaan yang terjadi di sekitaran halaman salah satu tempat hiburan di wilayah Jakarta Selatan. Di mana awal kami mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa adanya terjadi peristiwa penganiayaan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Untuk pemeriksaan, pelaku kini mendekam di rumah tahanan sementara Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 5 anggota komplotan begal sadis yang kerap melakukan aksinya di wilayah hukum Polrestabes Medan akhirnya berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal di Jalan Medan Binjai, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu malam.
Petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan juga senjata tajam. Kelima tersangka masing-masing berinisial ABS, MRF, MH, RA, dan BDS. Saat dilakukan penangkapan, petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kedua tersangka yang berusaha melakukan perlawanan dan berusaha. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan senjata tajam yang biasa digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Gilang, salah seorang korban begal, mengaku peristiwa pembegalan yang dialaminya terjadi pada 10 Juli 2025 sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Binjai, Medan, Sumatera Utara. Saat itu dirinya akan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Korban dipepet dan ditendang oleh salah seorang pelaku yang membawa senjata tajam hingga terjatuh dari sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kaki dan sepeda motornya dibawa kabur oleh para pelaku. Mereka datang berlawanan arah, satu arah, ikuti saya dari belakang. Sempat ditendang atau gimana? Sempat ditendang. Waktu ditendang, jadi saya waktu itu jatuh. Waktu ditendang saya jatuh. Kejadiannya jam berapa tuh? Kejadiannya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Total ada berapa orang? Pelakunya ada 4 orang. Kapolres Tabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan Selasa siang menyampaikan komplotan ini sudah melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Tabes Medan di 4 lokasi berbeda. Komplotan ini melakukan aksinya di tengah malam dengan membawa senjata tajam dengan target pengendara sepeda motor. Kelompok ini sudah melakukan 4 TKP ya Pak Kapolsek ya, 4 TKP dan kebanyakan di jalan yang sekarang kita lintas Medan Binjai yang kita berada sekarang ini. Sasarannya adalah sepeda motor. Terakhir kejadian tanggal 10 Juli sampai korban atas nama Gilang tadi sudah bertemu juga. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman memungkinkan adanya tersangka lain yang terlibat dalam komplotan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda yang berprofesi sebagai juru parkir dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polresta Solo. Pemuda tersebut ditangkap usai terlibat perkelahian hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Sejumlah barang bukti diamankan antara lain sebongkah batu, miras, dan juga sebuah termos yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Inilah wajah seorang juru parkir yang berhasil dibekuk polisi usai menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Setelah terlibat perkelahian di jalan, pelaku tertunduk lesu ketika dikelerai ke Mapolresta Solo. Pelaku dengan identitas Deki Setiawan ini ditangkap usai kakak korban pelapor ke pihak kepolisian setelah korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir ini terlibat perkelahian dengan korban karena pelaku tak terima ditegur gegara geber-geber motor saat tengah malam. Korban tewas setelah dilempar sebuah termos ukuran besar yang mengenai kepala korban. Setelah korban tersungkur, pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga menyebabkan korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia. Kalau bataku sama itu nggak kena. Iya, yang kena tangga belakang sama termos. Ada kena tubuh. Iya. Termos kena kepala. Saya lempar udah aja, nggak terlalu jelas. Kok bisa mati? Setelah dilempar itu. Yang diinjak-injak apanya? Ya badannya gitu. Badannya. Yang diinjak-injak itu orangnya atau apanya? Orangnya. Nah, itu maksudnya. Injak melalui apa? Kena apanya? Ya enggak terlalu jelas. Kepala dada, oh ngawet gitu Mas? Ya dada. Oh dada. Kepala juga? Ya. Wakapolresta Solo AKBP Sigit mengatakan kejadian tersebut terjadi saat tersangka melintas di jalan dengan menggeber-geber motor, merasa terganggu dengan ulah pelaku. Korban pun akhirnya menegur pelaku. Namun pelaku yang saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras justru tak terima hingga akhirnya terjadilah baku hantam antara pelaku dan korban. Untuk barang bukti, 1 buah tangga, yang kedua 1 buah termos es batu warna hijau pudar. Yang selanjutnya 1 buah botol diduga berisi miras. Jadi sebelum mau melakukan ini, miras, kena miras dulu ya. Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 351 ayat 3 KUH pidana berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan kematian
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ini merupakan seorang residivis di mana sebelumnya pernah ditahan dengan kasus narkoba di Ponorogo. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa tangga, termos es, dan juga botol berisi miras. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV, melaporkan. Dengan kejadian tersebut, Arif dan pemirsa cukup memprihatinkan, di mana harusnya sebagai sesama tetangga bisa akur, bisa aman dan juga nyaman, namun ternyata ada perkelahian yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Terlebih kita ketahui ternyata ada barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, di mana salah satunya adalah dengan adanya termos, karena memang pelaku ini melempari korban dengan termos hingga meninggal dunia. Benar sekali, inilah pentingnya bagaimana manajemen emosi, jangan sampai karena emosi sesaat akhirnya berujung dengan kematian tetangga dan juga penyesalan tentunya karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin memang sebenarnya tidak berniat membunuh, tapi karena emosi sesaat akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Betul. Kita berharap adanya peran dari ketua RT untuk bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan juga rasa bersaudaraan antar tetangga, karena memang kita berharap tidak adanya konflik antar tetangga ya Arif dan pemirsa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Selama ini keberadaan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran Taklimul Quran Lil Aulad atau TKA, TPA, dan juga TKA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Namun sayangnya pemirsa, selama ini pula lembaga TKA dan juga TPA di Sleman terus menghadapi tantangan terbatasnya jumlah guru pendamping atau ustadz dan juga ustazah. Masih minimnya guru pendamping TKA, TPA, dan TKA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta terungkap dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, TKA Kabupaten Sleman tahun 2025 yang digelar pada Minggu 27 Juli lalu. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman ini, Badan Koordinasi Batko TKA, TPA Kabupaten Sleman mengungkapkan sebanyak 991 unit TKA, TPA, dan TKA di Sleman kekurangan guru pendamping. Menurut Batko TKA TPA Kabupaten Sleman, jumlah guru atau ustadz dan ustazah di masing-masing unit TKA TPA TKA Sleman hanya 2 hingga 3 orang saja. Jumlah tersebut dirasa sangat kurang mengingat jumlah santri desa setiap unit TKA TPA dan TKA mencapai belasan hingga puluhan anak. Ini menjadi kendala yang besar bagi kami untuk regenerasi guru-guru pendamping ya. Karena percepatan dinamika perpindahan guru ini cepat sekali, tidak segera diikuti oleh yang junior-junior gitu. Sehingga ini menjadi tantangan berat bagi kami, tidak mudah untuk mengatasinya. Namun demikian, keterbatasan jumlah guru pendamping tak menjadi alasan terhentinya proses pendidikan agama di usia dini. Jumlah peserta wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, dan TKA di Sleman tahun 2025 yang mencapai 731 anak, setidaknya membuktikan pendidikan informal keagamaan ini terus berjalan. Bupati Sleman Harda Kiswaya yang hadir dalam acara wisuda kenaikan tingkat santri TKA, TPA, TKA mengapresiasi peranan guru pendamping dalam membentuk karakter anak yang cerdas dengan landasan agama yang kuat. Dari Kabupaten Sleman, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana isu peredaran beras oplosan di pasaran belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik curang ini tidak hanya menipu dari sisi kualitas, tetapi juga kuantitas dan juga label. Berikut informasinya untuk Anda. Peredaran beras oplosan di pasaran Indonesia belakangan ini kian meresahkan masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa praktik curang ini tidak hanya menipu dari sisi kualitas, tetapi juga kuantitas dan label. Berdasarkan investigasi Kementan dan Satgas Pangan, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu. 26 diantaranya diduga merupakan hasil pengoplosan dari 4 perusahaan besar, termasuk Wilmar Group dan Japfa Group. Temuan ini sontak menimbulkan kekhawatiran publik, khususnya mereka yang terlanjur mengkonsumsi beras tersebut. Praktik curang dalam perdagangan beras kini terbongkar usai laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran
kepada pihak kepolisian saat tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa pasar. Dugaan beras oplosan ini juga ditemukan tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Mengaku menjual beras premium, namun faktanya di lapangan ini menunjukkan sebaliknya. Kualitas yang tidak sesuai dengan standar, harga yang melebihi batas eceran tertinggi atau HET, dan juga berat dari kemasan ini tentunya juga terlihat tidak utuh. Saya Jihan Nabila akan membawa pemirsa Sinpo TV untuk mengulas sedikit mengenai beras oplosan dan seberapa besar dampak bagi para konsumen dan juga bagi para pedagang beras di pasar. Bareskrim Polri bersama Satgas Pangan mengungkap peredaran beras tidak sesuai standar di 10 provinsi di Indonesia. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 26 Juni 2025. Laporan itu disampaikan setelah Menteri Pertanian melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pasar di berbagai daerah pada tanggal 6 hingga 23 Juni 2025. Menteri Pertanian menyoroti buruknya kualitas beras yang beredar di pasar, serta kenaikan harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Mengikuti laporan tersebut, Satgas Pangan turun tangan dan melakukan penyisiran di lapangan. Hasilnya, tim mengumpulkan 268 sampel dari 212 merek beras yang beredar di pasar. Pada tanggal 26 Juni 2025, Bapak Mentan menyampaikan hasil temuan di lapangan terhadap mutu dan harga beras yang anomali karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Ini yang disampaikan dan trennya tidak menurun tapi malah naik. Sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%. Ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian terhadap beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%, ketidaksesuaian berat beras kemasan berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Adapun dari data yang didapatkan tentunya sangat mengejutkan publik. Untuk kategori beras premium sebanyak 85,56% sampel tidak memenuhi standar mutu nasional. Tak hanya itu, 59,78% dijual melebihi harga eceran tertinggi dan 21,66% memiliki berat kemasan yang kurang dari yang tertera. Situasi lebih buruk ditemukan pada beras medium. 88,24% sampel dinyatakan tidak sesuai standar mutu, 95,12% melebihi HET, dan 90,63% beratnya kurang dari yang seharusnya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan bahwa hingga saat ini Bareskrim Polri telah mengantongi 9 merek beras yang diduga tidak sesuai standar, 5 diantaranya telah diuji dan dipastikan tidak memenuhi mutu sebagai beras premium. Kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu.
Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Dari hasil penyidikan, penyidik Bareskrim Polri mendapatkan fakta bahwa pelaku usaha memproduksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai dengan standar mutu yang tercantum di label kemasan. Produksi dilakukan menggunakan mesin dengan beragam teknologi, mulai dari peralatan modern hingga cara-cara tradisional secara manual. Penyidik juga telah melakukan serangkaian tindakan upaya paksa, termasuk pemeriksaan terhadap 14 orang saksi, ahli analisa beras dari Kementerian Pertanian, ahli perlindungan konsumen, serta penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Para pedagang pasar ikut menjadi korban dalam rantai panjang distribusi beras oplosan. Mereka membeli beras dari supplier yang dianggap resmi dan juga terpercaya. Tanpa disadari, beras yang masuk ke lapak-lapak ini sudah tercampur dengan kualitas rendah dan dikemas dengan label premium. Sejumlah pedagang pun mengaku dirugikan secara moral dan ekonomi, namun tak punya pilihan selain menerima pasokan yang sudah datang. Kalau untuk orang ini ya dampaknya pasti merugikan lah. Orang mereka berasnya beli beras mungkin yang kualitas bagus, cuman sama mereka dioplos sama beras yang jelek. Kalau bisa sih dihukum seberat-beratnya, karena itu sangat-sangat merugikan. Nggak cuman merugikan buat kayak konsumen kayak ini. Efek dari itu kan beras nggak kira-kira sekarang. Dari dulu yang saya beli cuman harga 500 mungkin per 50 kilo, harga 1 jutaan kan per kuintalnya. Sekarang udah nyampe berapa itu? 14 sampai 15 per kintalnya. Ya kalau saya harap ke pemerintah untuk nindak tegas sih, jangan pandang bulu ya udah gitu loh. Hukum ya sesuai sama undang-undang yang berlaku lah. Bagi masyarakat, isu beras oplosan ini bukan sekedar masalah kualitas produk. Ini adalah soal kejujuran dan keamanan pangan yang dikonsumsi setiap hari. Banyak warga mengaku merasa tertipu karena sudah mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras yang dianggap premium, namun yang didapat tak sesuai harapan. Beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, namun tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Bagi masyarakat tentunya merasa kecewa, bukan saja merasa dirugikan secara ekonomi, tapi juga tak lagi percaya dengan label yang tertera di kemasan. Agak kecewa gitu, kenapa harus dioplos gitu ya. Misalnya mau mengadakan ya kalau beras bagus ya bagus, kalau yang jelek ya ditulis jelek gitu lah. Nggak usah dioplos. Ketidaksesuaian mutu beras yang ditemukan di pasar, baik dari segi kualitas yang tidak memenuhi standar, harga yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET, hingga berat kemasan yang seringkali kurang dari yang dicantumkan, tak hanya merugikan secara moral, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial yang besar. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyebutkan, potensi kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan mencapai lebih dari 99 triliun rupiah setiap tahun. Suatu angka yang menggambarkan betapa besarnya dampak peredaran beras tidak sesuai standar bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut dan oknum-oknum di balik peredaran beras oplosan juga masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Namun bagi masyarakat, tindakan preventif lebih diperlukan daripada sekedar penindakan. Masyarakat juga berharap pemerintah bertindak lebih tegas agar kasus beras oplosan ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Saya Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Isu beras oplosan ini memang sedang menjadi perbincangan masyarakat dan juga cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Ini menyusul dari temuan dari Kementerian Pertanian yang menemukan bahwasannya dari beberapa sampel produk beras premium ini diindikasikan lebih dari 85%-nya ini tidak sesuai dengan standarnya, bahkan diindikasikan oplosan. Bahkan dari temuan Kementerian Pertanian ini menyatakan diperkirakan
kerugian negara akibat beras oplosan ini mencapai 99 triliun rupiah dalam 1 tahun. Dan kalau ini terjadi dalam 10 tahun terakhir, artinya kerugian negara ini hampir mencapai atau lebih dari 1.000 triliun rupiah. Betul, memang dari pemerintah ini kabarnya Arif dan pemirsa telah menetapkan 14 tersangka dengan adanya isu beras oplosan, di mana memang kita ketahui tidak hanya dari gas dan juga bensin yang dioplos, ternyata memang ada beras juga yang dioplos oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita berharap bahwasanya pemerintah terus menindak tegas bagaimana pelaku-pelaku yang nakal, yang memang ternyata masyarakat cukup resah dengan adanya beras oplosan. Terlebih dengan pedagang yang memang ternyata juga mereka resah, karena memang ternyata pembeli akhirnya tidak mau membeli dagangan beras tersebut, karena mereka juga takut. Karena takutnya ada beras itu teridentifikasi adanya oplosan dari oknum-oknum nakal tersebut. Benar sekali, dan kalau kita melihat juga beras ini kan menjadi salah satu makanan pokok yang juga mencakup hajat hidup masyarakat ataupun masyarakat banyak, dan kita berharap tindakan tegas dari semua instansi terkait, dalam hal ini mungkin dari Kementerian Pertanian dan juga menggandeng aparat-aparat terkait untuk bisa mengusut tuntas pelaku pengoplos beras ini. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.